datang di Shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu Shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar Shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke Shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Aku ingat betul malam itu. Udara Surabaya terasa lebih lembab dari biasanya, seperti mengisyaratkan sesuatu yang belum aku pahami. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam, dan aku berdiri di peron stasiun Gubeng sambil menunggu kereta ke Malang yang dijadwalkan berangkat tak lama lagi. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, sebuah hal yang sebenarnya tidak terlalu kupikirkan pada awalnya. Aku cuma ingin cepat sampai di Malang untuk urusan pekerjaan yang harus aku selesaikan besok pagi. Tapi sejak melewati pintu masuk stasiun, perasaanku sudah nggak enak. Bukan karena ada apa-apa yang kelihatan aneh, tapi rasanya kayak ada yang mengikuti dari belakang. Kayak ada yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap yang nggak pernah benar-benar sepi. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Suasana stasiun malam itu cukup ramai. Lampu-lampu kuning memantul di lantai yang basah terkena sisa hujan sore tadi. Beberapa orang duduk menunduk dengan headphone menempel di telinga. Ada juga keluarga kecil yang sedang menenangkan anak mereka yang rewel. Ada pedagang kopi keliling yang sesekali lewat menawarkan minuman panas. Semuanya tampak biasa, normal, tapi justru karena terlalu normal itulah hawa aneh di sekitar semakin terasa janggal. Ketika kereta akhirnya datang, aku segera naik ke gerbong yang tertera di tiketku. Gerbong 4. Saat aku berjalan melewati sambungan antar gerbong, aku melihat ada satu gerbong, gerbong nomor 3, yang lampunya redup, hanya menyala setengah. Kursinya terlihat rapi, tak ada penumpang sama sekali. Dan dari jarak beberapa meter saja aku merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seperti AC-nya disetel ke suhu paling rendah. Padahal pintu gerbong itu tidak tertutup rapat, terlihat gelap dan kosong, seperti ruangan yang sudah lama tidak dipakai. Aku berhenti sebentar di depan sambungan gerbong, menatap ke dalam. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya keheningan yang terasa terlalu sunyi. Perasaan ganjil itu membuatku bertanya pada seorang petugas yang sedang mengecek tiket penumpang. "Mas," kataku sambil menunjuk ke arah gerbong itu. "Kenapa gerbong sebelah kosong? Kok lampunya kayak gitu ya?" Petugas itu sempat melirik sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Bibirnya tersenyum, tapi bukan senyum nyaman atau ramah. Lebih seperti senyum terpaksa. "Udah, nggak usah dipakai, Mas," katanya dengan nada setengah berbisik. "Nggak ada penumpang kok." "Emang nggak dipakai? Rusak lampunya." Petugas itu menggeleng pelan. "Bukan soal lampunya, Mas. Pokoknya, nggak usah dipakai." Jawabannya singkat, tidak jelas. Tapi dari wajahnya aku bisa menebak kalau dia menutupi sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin dia jelaskan. Sesuatu yang mungkin lebih baik tidak aku tahu. Tapi manusia memang kadang lebih penasaran daripada takut. Meski begitu, aku memilih tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku masuk ke gerbong 4, duduk di kursi sesuai tiket, dan mencoba santai. Namun, meskipun aku sudah duduk dengan nyaman, isi kepalaku masih tersangkut pada bayangan gerbong 3 yang gelap. Entah kenapa dari tempat dudukku, aku bisa melihat sedikit dari gerbong itu melalui sela pintu sambungan yang kacanya agak buram. Dan setiap aku melihat ke sana, aku merasa seperti sedang diperhatikan balik. Rasanya seperti ada mata yang mengintip dari balik gelapnya lorong gerbong itu. Bukan satu pasang, tapi banyak. Aku mengusap wajahku, berusaha menghilangkan pikiran-pikiran aneh itu. "Udahlah, capek kali," gumamku dalam hati. Mungkin aku terlalu lelah dan jadi halu sendiri. Beberapa menit kemudian,
Kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun. Getaran awal membuat kaca-kaca di sambungan gerbong bergetar seperti ada seseorang mengetuknya dari dalam. Aku menoleh, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya getaran normal. Tapi kaca itu terus bergetar selama beberapa detik lebih lama dari biasanya, seperti ada yang menahan dari sisi lain. Ketika kereta mencapai kecepatan normal, lampu di gerbongku menyala terang dan stabil. Suasana mulai tenang. Beberapa penumpang sudah memejamkan mata. Tapi aku justru semakin gelisah. Setiap kali kereta melewati titik-titik gelap di sepanjang rel, bayangan gerbong kosong itu semakin jelas terlihat dari sela pintu. Seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam sana. Rasanya konyol kalau aku cerita ke orang lain. Tapi aku benar-benar merasa gerbong itu seperti memiliki kesadaran. Seperti sedang mengawasi kereta lain, mencari sesuatu, atau seseorang. Sesekali aku mendengar bunyi kecil dari arah sana. Bunyi plastik, bunyi kursi digeser, atau bunyi langkah kecil. Aku nggak tahu. Yang jelas, bunyi itu tidak konsisten. Terkadang hilang lama, lalu muncul lagi tiba-tiba, membuat bulu kuduku berdiri. Aku sempat mencoba menenangkan diri dengan melihat keluar jendela, tetapi justru itu membuat suasana semakin tidak enak. Bayangan pepohonan yang bergerak cepat akibat laju kereta terlihat seperti sosok-sosok hitam yang berlari mengikuti kereta. Ada beberapa saat ketika aku merasa seperti ada sesuatu yang menempel pada jendela. Tapi begitu aku berkedip, bayangan itu menghilang. Aku menoleh lagi ke arah sambungan gerbong. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Lampu di gerbong kosong itu, yang tadinya setengah redup, sekarang tampak lebih gelap. Lebih pekat. Seakan ada bayangan besar yang menutupi sebagian cahaya dari dalam. Dan bayangan itu memiliki bentuk, seperti seseorang yang sedang berdiri. Aku menahan napas. Mata tidak bisa berpaling. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arahku. Aku berkedip. Bayangan itu hilang. Jantungku berdetak keras. Aku berusaha yakin bahwa itu hanya bayangan dari gerakan kereta atau pantulan cahaya. Tapi logikaku sendiri menolak penjelasan itu. Karena detik berikutnya, lampu di gerbong kosong itu berkedip 3 kali, seperti isyarat. Bukan mati karena rusak, tapi berkedip, teratur. Seolah ada seseorang di dalam sana yang sengaja memainkan saklarnya. Aku semakin gelisah, mau pindah tempat duduk. Tetapi gerbongku sudah lumayan penuh. Mau pindah ke gerbong lain. Aku harus melewati gerbong kosong itu. Dan aku jelas tidak punya nyali untuk melakukan itu. Jadi aku duduk saja, diam, mencoba memusatkan pikiran ke hal lain. Tapi semakin aku berusaha mengalihkan perhatian, semakin aku merasa seperti ada tatapan yang menempel di tengkukku. Tatapan dingin, tidak ramah, dan tidak berasal dari manusia. Seolah-olah gerbong itu sendiri sedang mengamatiku, mempelajariku, menunggu, entah apa. Ketika kereta melewati jembatan kali berantas, getarannya membuat seluruh rangkaian bergoyang. Pintu sambungan gerbong bergetar keras, hampir seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam gerbong kosong itu. Suaranya cukup keras sampai penumpang lain menoleh. Aneh ya, pintunya goyang sendiri. Bisik seseorang di belakangku. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Aku tidak mau membahasnya. Tidak malam itu. Beberapa detik kemudian, pintu berhenti bergetar, dan saat aku berani menengok ke arah sana, kaca pada pintu sambungan terlihat seperti ada bekas telapak tangan kecil yang menempel. Ukurannya terlalu kecil untuk tangan orang dewasa. Ukurannya lebih mirip tangan anak kecil. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Sudah, jangan lihat lagi, kataku pada diri sendiri. Tapi rasa penasaran tetap lebih kuat, dan pada akhirnya, aku menoleh sekali lagi. 1 kali saja, di balik kaca buram itu, aku melihat sesuatu bergerak cepat, seperti kepala kecil yang muncul sebentar lalu menghilang. Gerakannya cepat, tidak wajar, seperti seseorang yang mengintip lalu berlari. Dan di momen itu, entah kenapa aku yakin sepenuhnya, gerbong kosong itu tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum aku naik ke kereta malam itu. Sesuatu yang memperhatikan, menunggu, dan seolah memanggilku tanpa suara. Dan malam itu baru dimulai.
Perjalanan belum genap 1 jam ketika suasana di dalam kereta mendadak berubah. Awalnya hanya terasa biasa saja. Kereta berjalan stabil. Lampu terang. Penumpang sudah mulai tertidur satu persatu. Tapi perlahan, hawa dingin mulai merayap dari lantai. Bukan dingin AC biasanya. Bukan dingin normal yang membuat orang ingin menarik selimut. Dingin ini terasa seperti meresap menembus pakaian, sampai ke tulang, membuat kulitku seperti ditarik-tarik oleh udara yang tidak wajar. Aku menggosok lenganku, mencoba menghangatkan diri. Nafasku bahkan tampak seperti sedikit berembun ketika aku menghembuskannya, padahal udara luar seharusnya tidak sedingin itu. Penumpang lain tampak nyaman-nyaman saja. Sebagian sudah tertidur dengan kepala bersandar ke jendela. Hanya aku yang merasa suasananya terlalu sunyi, terlalu hampa. Tapi mungkin memang begitulah suasana perjalanan malam. Sunyi, gelap, dan dingin. Setidaknya itu yang aku coba yakinkan pada diriku sendiri. Namun, keyakinanku mulai goyah ketika telingaku menangkap suara samar di sela-sela dentuman roda kereta yang beradu dengan rel. Tok, aku mengerutkan kening. Tok, tok, aku mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mengetuk kursi atau dinding. Penumpang di dekatku tetap terlelap. Tok, tok, tok. Suara itu muncul lagi, seolah datang dari ruangan kosong di belakang. Suara ketukan yang terlalu jelas untuk diabaikan. Terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Dan terlalu pelan untuk dianggap suara mesin. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Pura-pura tidak mendengar. Menyibukkan diri dengan membuka ponsel meski sinyal hanya 1 bar. Namun ketukan itu tidak berhenti. Justru terasa makin dekat, makin jelas, makin seperti sebuah pesan rahasia dari balik dinding. Tok, tok, tok. Dengan napas tercekat, aku menoleh ke arah sambungan gerbong. Cahaya remang dari gerbong kosong itu tampak tidak berubah. Tetap redup, tetap dingin, tetap terasa hidup. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak perlahan. Aku mengangkat tubuh sedikit dari kursi. Mencoba memastikan apakah benar suara itu berasal dari sana. Dan ketika aku fokus mendengarkan, suara ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih teratur, seperti irama tangan kecil yang mengetuk-ngetuk besi. Tok, 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 jantungku berdetak tidak karuan. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara itu dari sambungan kereta. Mungkin itu suara besi yang longgar. Tapi kemudian, tepat saat aku ingin kembali duduk santai dan mengalihkan pikiran, sebuah suara lain muncul. Suara yang tidak seharusnya ada. Hihihihi. Sebuah tawa kecil, pelan, tajam, dan jelas milik anak kecil. Aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Tawa itu tidak seperti tawa anak pada umumnya. Tidak ceria, tidak polos. Lebih mirip seperti tawa seseorang yang tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Tawa yang sengaja dibuat pelan agar terdengar menakutkan. Tawa yang muncul di waktu yang salah, tempat yang salah, dan suara yang salah. Siapa? Gumamku tanpa sadar. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada anak kecil di gerbong ini. Yang ada hanya orang dewasa, pekerja, mahasiswa, ibu-ibu, dan beberapa orang yang tidur pulas. Semua tampak tidak terganggu. Tidak satu pun dari mereka yang bereaksi atas suara itu. Seolah hanya aku saja yang mendengarnya. Hihihi, tawa itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih menusuk telinga. Bukan seperti datang dari luar kereta. Bukan dari atas, bukan dari bawah. Suara itu datang dari arah gerbong kosong itu. Aku menelan ludah, tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Suara tawa itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mengerikan. Keheningan yang membuat telingaku berdenging, membuat jantungku mengetuk dada seperti palu. Aku mengintip sedikit melalui celah kursi, mengarah ke sambungan gerbong. Tidak ada apa-apa, tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Karena di balik ketiadaan itu, perasaanku semakin kuat bahwa ada sesuatu yang mengintip balik dari kegelapan. Kereta melaju cukup cepat, membuat lorong gerbong sedikit berayun. Lampu-lampu bergetar ringan. Semua terasa normal, kecuali suara langkah kecil yang tiba-tiba terdengar samar-samar. Suara kaki kecil berlari di atas lantai. Tap, tap, tap. Langkah itu terlalu pendek untuk orang dewasa. Terlalu ringan, dan terlalu cepat. Aku tertegun. Anak kecil mana malam-malam begini?
Pikirku, tidak masuk akal. Tidak mungkin ada anak kecil berjalan-jalan di gerbong. Apalagi di gerbong kosong. Aku mengintip lagi ke arah sambungan. Tepat saat kereta melewati area yang lebih gelap, cahaya dalam gerbong redup sebentar. Dan dalam redup itu, aku melihat sesuatu bergerak cepat. Seperti bayangan kecil melintas dari kiri ke kanan. Melompat di antara kursi. Lalu hilang tiba-tiba. Astagfirullah, ucapku lirih. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Mungkin itu cuma bayangan, refleksi, atau mungkin aku terlalu lelah. Tapi apapun itu, aku tahu satu hal, suaranya terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Tiba-tiba ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, tok 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 tok, seakan ada yang tidak sabar. Seperti seseorang, atau sesuatu, yang ingin keluar, atau ingin masuk, atau ingin memastikan bahwa aku mendengarnya. Tok 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 tok, aku mencengkeram sisi kursi. Detak jantungku semakin keras. Suara itu tidak lagi terdengar seperti suara mekanik kereta. Suara itu, tidak salah lagi, adalah suara ketukan tangan kecil. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tawa itu muncul lagi. Pelan, makin lama makin jelas, makin dekat. Hihihihi, suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Kali ini tawa itu seperti berada tepat di samping telingaku. Padahal tidak ada siapa-siapa di kanan atau kiriku. Seolah sesuatu berdiri sangat dekat, tapi tidak terlihat. Aku mencoba mengajak akal sehat untuk menang. Mungkin ini dari film atau lagu orang lain, pikirku. Tapi tidak ada yang menonton apapun. Tidak ada suara lain selain dengkuran kecil penumpang tidur. Dan kemudian terjadi sesuatu yang membuatku hampir berdiri saking kagetnya. Ada sesuatu yang menarik ujung celanaku. Bukan kuat, tapi jelas terasa. Seperti tangan kecil yang mencubit kainku dan mencoba mengajakku menoleh. Aku terperanjat dan langsung berdiri spontan. Beberapa penumpang sempat melihatku dan bertanya, "Mas, kenapa?" Tapi aku hanya menggeleng. Tidak ingin terlihat ketakutan. Saat aku menunduk untuk melihat apa yang menyentuhku, aku tidak menemukan apapun. Tidak ada barang. Tidak ada hewan. Tidak ada apa-apa. Tapi saat itu juga, suara tawa kecil itu terdengar lagi. Hihihi, jangan pergi. Suaranya lembut, hampir seperti rayuan, tapi sangat menakutkan. Aku merasakan tenggorokanku kering, tanganku bergetar. Aku tidak tahu harus duduk atau pindah atau pura-pura tidak mendengar. Yang jelas, aku sadar satu hal, suara itu bukan berasal dari manusia. Bukan dari siapapun di dalam gerbong. Dan suara itu sepertinya memang mengarah padaku. Aku memberanikan diri menoleh ke arah gerbong kosong itu sekali lagi. Gerbongnya tetap gelap, tetap kosong. Tapi pintunya kini sedikit lebih terbuka daripada sebelumnya. Seolah ada seseorang yang baru saja mendorongnya dari dalam. Ketika aku nekat menengok ke arah sambungan gerbong, sesuatu bikin jantungku benar-benar seperti berhenti sepersekian detik. Mataku kayak nge-freeze, nafasku ikut ketahan di dada. Ada bayangan kecil berlari cepat melewati sela-sela kursi di dalam gerbong kosong itu. Aku sampai nggak yakin apa yang kulihat barusan. Bentuknya seperti anak kecil, tubuhnya kecil, langkahnya pendek, tapi gerakannya terlalu cepat, kayak hewan yang lagi panik. Kadang lompat, kadang seperti merangkak, tapi dalam hitungan detik sudah pindah ke baris kursi lainnya. Aku sampai ngebling beberapa kali. Lalu bayangan itu hilang begitu saja. Kosong. Tapi anehnya, beberapa kursi di dalam gerbong kosong itu terlihat seperti bergerak sedikit. Bukan kayak orang duduk atau berdiri. Tapi seperti abis disentuh. Kayak ada sesuatu yang gesit banget lewat di sela-selahnya. Aku berdiri terpaku. Tanganku dingin. Tengkukku mulai merinding. Aku mencoba mikir logis. Mungkin bayangan dari luar. Atau pantulan lampu stasiun tadi. Tapi otakku langsung menolak. Karena kami sedang melaju cukup kencang. Tanpa berhenti. Nggak ada cahaya dari luar yang bisa bikin bayangan bergerak secepat itu. Dan gerakan tadi terlalu jelas untuk disebut pantulan. Aku menelan ludah keras-keras. Astagfirullah, ini apa lagi? Rasanya aku pengen banget pindah kursi ke bagian depan. Atau kalau bisa, turun dari kereta saat itu juga. Tapi jelas nggak mungkin. Aku berdiri, memegang sandaran kursi, mencoba menata napas.
Tapi ketika aku baru setengah bangkit dari duduk, breng, lampu gerbong tiba-tiba padam total. Gelap pekat. Seperti ada yang mematikan saklar dari luar. Aku bahkan nggak bisa melihat tanganku sendiri. Gerbong jadi sangat sunyi. Lalu, tiba-tiba lampu nyala lagi. Dan waktu pandanganku menyesuaikan cahaya lampu yang kembali terang, aku melihat bayangan kecil itu berdiri di ujung gerbong. Tepat di tengah lorong, menatap ke arahku. Aku membeku. Rasanya dadaku berhenti. Bayangan itu bukan cuma bayangan lagi. Ada bentuknya, walaupun wajahnya buram. Seperti tertutup rambut panjang yang kusut. Tubuhnya kecil. Mungkin sebesar anak usia 5 atau 6 tahun. Tapi posturnya agak bungkuk, seolah tulang punggungnya nggak normal. Dia berdiri diam, sangat diam. Tangannya menggantung di samping. Tapi jari-jarinya panjang, kurus, hampir sewarna lantai gerbong yang kusam. Aku nggak bisa melihat kakinya dengan jelas, seperti tercampur dengan bayangan lantai. Aku spontan mundur satu langkah, tapi kursi di belakangku malah bunyi berdecit, bikin suasana makin kacau. Tolong, jangan ganggu, kataku pelan, hampir nggak keluar suara. Bayangan kecil itu tidak bergerak, tapi kepalanya, yang tadinya menunduk, pelan-pelan terangkat. Rambutnya tersibak sedikit, dan aku bisa melihat sedikit kulit wajahnya yang pucat, kayak basah, kayak dingin. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Kereta terus melaju, tapi entah kenapa aku merasa gerbong kami berjalan lebih lambat, lebih berat, seperti ada yang menahan dari luar. Suara roda bergesekan dengan rel terdengar lebih jelas, lebih dekat, seperti berada tepat di bawah kakiku. Bayangan itu mengambil satu langkah kecil. Bukan langkah seperti manusia, tapi seperti gerakan tersentak yang cepat. Kayak video yang di fast forward tapi tersendat. Aku spontan duduk kembali. Tanganku gemetar memegang pinggiran kursi. Pikiranku kacau. Ini bukan halusinasi. Ini bukan ngantuk. Ini nyata. Aku mencoba menggerakkan kakiku. Mencoba melangkah pergi. Tapi tubuhku terasa kaku. Tiba-tiba gerbong kembali gelap. Plak, kayak ada saklar yang dipukul keras. Gelap pekat, dan aku mendengar sesuatu. Langkah kaki kecil, bukan langkah biasa, lebih ke hentakan-hentakan kecil. Ritmenya nggak jelas. Kadang dekat, kadang menjauh, kadang seperti berlari, lalu berhenti mendadak. Aku menutup mulutku dengan tangan agar napasku nggak terdengar. Ruangan yang gelap total membuat semua suara jadi lebih menakutkan. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi, tapi bukan sunyi normal. Aku bisa mendengar suara napas kecil, cepat, seperti anak kecil yang sedang menahan tawa atau menahan diri untuk tidak berbicara. Napas itu berasal dari arah depan kursiku, tepat di depanku. Astagfirullah, aku bergumam nyaris tak terdengar. Tapi suara itu justru seperti memancing sesuatu. Gerbong tiba-tiba terang lagi, dan makhluk itu sudah berdiri hanya berjarak 3 kursi dariku. Aku langsung mundur sekuat tenaga, menabrak sandaran kursi belakang. Tubuhku gemetar hebat, makhluk itu menunduk, tapi bahunya naik turun cepat, seperti sedang tertawa tanpa suara. Lalu dia bergerak, satu lompatan cepat ke arahku, lalu berhenti, rambutnya tergerai ke depan, menutupi wajahnya sepenuhnya. Tubuhnya kecil, tapi aura yang terasa berat, sangat berat. Aku menoleh ke kanan, berharap ada penumpang lain. Tapi lorong sepanjang itu kosong total. Semua kursi seperti jauh, seperti memanjang sendiri. Ujung gerbong terasa lebih gelap dari biasanya. Aku kembali menatap ke depan. Makhluk itu sudah lebih dekat lagi. Bahkan aku bisa melihat ujung rambutnya bergerak sedikit-sedikit, seperti terkena hembusan angin, padahal gerbong tertutup rapat. Aku mencoba membaca ayat kursi dalam hati. Bibirku bergetar, lidahku terasa kaku, dan sebelum aku menyelesaikannya, makhluk itu bergerak ke samping. Gerakannya cepat, tak terdengar. Tiba-tiba dia sudah berada di kursi deretan kiri. Kemudian pindah lagi, lalu muncul sedikit di belakangku, membuat bulu kuduku berdiri sampai ke punggung. Aku memejamkan mata, berharap gelap bisa menenangkan. Tapi itu justru membuatku semakin takut. Aku bisa merasakan keberadaannya di sekitar. Seperti ada hawa dingin yang berputar-putar. Aku buka mata lagi. Kosong. Gerbong hening. Tidak ada apa-apa. Tapi kursi di depanku bergerak sedikit.
Seperti ada yang baru saja duduk di sana lalu berdiri lagi. Aku harus keluar dari sini. Sekarang. Aku berkata pada diri sendiri sambil berdiri pelan. Aku berjalan melewati lorong, memegang sandaran kursi satu persatu agar tidak jatuh. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai gerbong berubah jadi lumpur. Tapi aku terus memaksa maju. Saat aku hampir mencapai pintu sambungan gerbong, aku mendengar suara kecil. Suara anak kecil tertawa, pelan, tapi jelas. Dari bawah salah satu kursi, aku berhenti. Tertawa itu berubah jadi suara tangisan kecil. Lalu berubah lagi jadi suara seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Aku memaksa tubuhku bergerak, namun saat aku menoleh, tanpa sengaja, ke baris kursi kiri. Dua mata kecil pucat menatapku dari bawah kursi. Mata itu tidak berkedip, dan perlahan, sebuah tangan kecil kurus muncul dari kegelapan di bawah kursi itu, meraih lantai, lalu mencoba menarik tubuhnya keluar. Aku menjerit sekuat tenaga. Lari ke sambungan gerbong, menabrak pintu otomatis hingga terbuka sendiri. Aku masuk ke gerbong berikutnya. Nafas terengah-engah, hampir jatuh. Begitu pintu tertutup di belakangku, semua suara langsung hilang. Gerbong tempatku berdiri sekarang penuh penumpang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, semuanya terlihat normal. Ngobrol, main HP, makan bekal. Tidak ada satupun yang sadar bahwa aku baru kabur dari sesuatu yang menatapku dari kegelapan. Aku duduk di kursi paling dekat dan menutupi wajahku dengan kedua tangan. Tapi dari arah pintu otomatis di belakangku, aku masih bisa merasakan tatapan itu. Seperti makhluk kecil itu berdiri tepat di balik pintu kaca, menunggu kesempatan berikutnya. Lampu kereta kembali berkedip pelan, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Aku menatap ke arah gerbong kosong yang tadi menjadi sumber terorku. Sekejap gelap, lalu terang. Dan saat lampunya akhirnya menyala stabil lagi, bayangan kecil itu sudah tidak ada. Benar-benar hilang seperti tidak pernah muncul. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, walaupun jantungku masih berdebar keras. Keringat dingin sudah memenuhi telapak tanganku. Aku memaksa tubuhku kembali duduk, merapatkan punggung ke sandaran kursi. Berharap semuanya berhenti sampai di situ. Tapi tentu saja tidak, karena beberapa detik setelah aku mulai merasa sedikit aman. BRUAKKK. Suara sangat keras terdengar dari gerbong kosong di belakangku. Saking kerasnya, lantai dan sandaran kursi ikut bergetar. Suara itu seperti seseorang menendang pintu gerbong dari dalam. Aku spontan melonjak sedikit. Beberapa penumpang lain juga kaget dan mulai celingukan. Apa itu? Tadi kayak ada yang gebrak pintu ya. Anak kecil iseng kali. Tapi aku tahu, ini bukan ulah manusia. Karena setelah bunyi hantaman itu, muncul suara lain. Suara yang bikin bulu kuduku naik satu persatu. Tangisan anak kecil. Tapi bukan satu. Ada dua. Saling bersahutan. Awalnya pelan. Seperti anak kecil yang kehilangan ibunya di tempat umum. Tapi tangisan itu perlahan berubah. Menjadi lebih tinggi. Lebih melengking. Nada suaranya tidak wajar, bukan sedih, tapi seperti menahan sesuatu. Atau menahan sakit. Aku langsung tegak, nafasku terhenti. Tangisan itu berubah drastis. Mendadak, dua suara itu melebur menjadi jeritan yang sangat nyaring. Hahaha. Suara jeritan itu menusuk kepalaku. Seperti ada benda tajam yang ditusukkan ke kedua telingaku dari dalam. Aku refleks menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi suara itu terus menembus. Bahkan terasa makin keras. Penumpang lain mulai ribut. Tapi wajah mereka tidak panik seperti aku. Kalian dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara anak kecil nangis deh. Samar banget. Dari speaker ya. Mana ada speaker kereta suara bocah begitu? Aku tercengang. Mereka hanya mendengar samar. Atau tidak jelas. Sedangkan aku mendengar jeritan itu sejelas-jelasnya. Seperti ada anak kecil tepat di samping telinga kiriku. Menjerit langsung ke gendang telinga. Jeritan itu tak berhenti. Nada suaranya naik turun. Kadang seperti menangis. Kadang seperti menjerit keras. Kadang seperti memanggil-manggil seseorang. Memem. Aku membungkuk. Menutup telinga. Memejamkan mata.
Tapi jeritan itu seperti masuk langsung ke dalam kepalaku. Bahkan suara desahan napasnya terasa dekat sekali. Sangat dekat, sampai aku bisa membayangkan air liurnya memercik bila ia benar-benar berada di sampingku. Astagfirullah, astagfirullah. Aku berulang-ulang membaca dalam hati. Walaupun mulutku bergetar kaku. Seorang bapak setengah baya yang duduk di seberang lorong menatapku heran. Mas, nggak apa-apa, kau nutup telinga. Aku tidak bisa jawab. Jeritan itu sudah berubah intensitas. Sekarang seperti dua anak kecil yang mendekat cepat. Aku bisa merasakannya. Ada nafas cepat. Seperti seseorang yang berlari dan berhenti tepat di sampingku. Lalu sebuah suara kecil berbisik. Di sini, bisikan itu lembut. Tapi entah kenapa lebih menakutkan daripada jeritan barusan. Bisikan itu seperti diucapkan oleh seseorang yang mulutnya menempel langsung di daun telingaku. Aku spontan berdiri dari kursi. Jantungku berdegup tidak karuan. Beberapa penumpang menatapku kaget. Mas, kenapa? Pusing. Mintanya duduk sini aja. Deketan AC. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pintu otomatis yang mengarah ke gerbong kosong. Lampu di atas pintu itu mulai berkedip pelan. Seperti kedip mata makhluk yang sedang memperhatikanku. Aku tahu apapun yang ada di dalam gerbong itu belum selesai dengan aku. Dan ternyata benar. Karena tepat ketika aku menatap pintu itu. Suara jeritan lenyap. Sunyi, sangat sunyi, tapi sunyi itu bukan sunyi normal. Sunyi itu seperti menekan, seperti ada sesuatu yang mengamati dari balik kesunyian. Dalam jarak beberapa langkah di depanku, pintu otomatis tiba-tiba bergerak sendiri. BIP, klik. Pintu itu terbuka sedikit, hanya sekitar 1 jengkal, seolah ada tangan kecil yang menahan dari belakang. Beberapa penumpang melirik, tapi mereka mengira itu cuma pintu macet. Tapi bagiku, dari celah pintu itu, suara napas kecil terdengar. Napas cepat. Napas anak kecil yang habis berlari. Napas yang aku bayangkan berasal dari makhluk kecil yang kubayangi tadi. Aku menahan napas. Napas kecil itu makin keras. Makin dekat. Mas, duduk lagi. Sana, salah satu penumpang menegurku. Mungkin mengira aku mau berjalan kembali ke gerbong kosong. Padahal aku cuma takut. Aku belum sempat kembali duduk ketika tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari arah pintu. Langkah itu terdengar pelan, tapi ritmenya kacau. Seperti orang pincang atau anak kecil yang berusaha berjalan dengan kaki yang tidak normal. Langkah itu keluar dari celah pintu, tapi tidak ada wujud, tidak ada bayangan, hanya suara, tek, 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 tek. Dan setiap langkah itu terdengar. Hawa dingin menjalar naik dari lantai. Melalui kakiku, sampai tulang belakang. Aku merinding dari ujung kaki sampai ke kepala. Aku tahu kamu dengar. Suara itu muncul lagi. Suara anak kecil. Tapi tidak berasal dari satu arah. Seolah datang dari mana-mana sekaligus. Suaranya pecah. Seperti direkam dengan pita rusak. Kadang terdengar di kiri. Lalu pindah ke kanan. Lalu dari atas. Lalu dari lantai. Aku menelan ludah. Rasanya kerongkonganku kering. Tiba-tiba jeritan itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Sekarang suaranya panjang. Naik terus ke nada yang mustahil dicapai manusia. Aku jatuh terduduk saking kagetnya. Kursi belakangku berbunyi keras. Penumpang lain berdiri panik. Mas, gimana sih? Kok teriak gitu? Ada apa? Aku tidak teriak. Aku bahkan tidak bisa teriak. Tapi suara itu terasa seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Menggema, memukul-mukul bagian dalam tengkorak. Aku memegang kepala dengan 2 tangan. Memejamkan mata sekencang mungkin. Tapi suara itu tidak hilang. Bahkan terasa lebih dekat, lebih personal. Seperti suara 2 anak kecil yang memanggilku dengan sangat keras. Di sini. Lihat kami. Temanin kami. Di sini. Di sini. Aku hampir kehilangan akal. Tiba-tiba seseorang mengguncang bahuku. Mas, sadar, dengar nggak? Aku membuka mata dengan susah payah. Jeritannya langsung menghilang. Seorang ibu-ibu berusia sekitar 40-an menatapku cemas. Ada beberapa penumpang lain ikut menatapku. Tapi mereka tidak terlihat takut. Mereka malah terlihat bingung dan khawatir. Muka kamu pucat banget. Kayak orang mau pingsan, kata ibu itu.
Aku tidak bisa jawab. Aku hanya menatap pintu otomatis yang tadi terbuka sendiri. Pintu itu kini tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Semuanya kembali normal. Tapi aku tahu, itu bukan akhir. Karena sebelum aku kembali duduk, aku mendengar sesuatu yang sangat pelan. Sesuatu yang hanya ditujukan untukku. Bisikan dua suara kecil dari arah bawah kursiku. Kami belum selesai. Kereta melambat begitu tiba-tiba sampai aku dan beberapa penumpang merasakan hentakan kecil ke depan. Suaranya seperti gesekan kasar rel yang dipaksa berhenti. Lampu kereta masih menyala, tapi cahayanya seperti meredup sedikit. Aku bisa melihat wajah-wajah penumpang yang mulai penasaran. Beberapa dari mereka mengintip ke jendela, tapi yang terlihat hanya kegelapan total dan bayang-bayang pepohonan yang bergerak pelan di tepuk angin malam. Astaga! Kok berhenti di sini sih? Gumam seorang pemuda di sebelahku. Aku menelan ludah, mencoba melihat keluar. Tidak ada lampu rumah, tidak ada bangunan, tidak ada apapun. Jalan kereta itu seperti berada jauh dari peradaban. Hanya ada hutan gelap dan suara jangkrik yang terdengar samar. Beberapa detik kemudian, pengeras suara di atas kepala kami menyala. Suara masinis terdengar, tapi ada sesuatu yang berbeda. Suaranya bergetar, seperti menahan panik. Mohon maaf. Kereta berhenti sejenak karena ada gangguan teknis. Nada suaranya tidak meyakinkan, bahkan terlalu bergetar untuk ukuran pengumuman resmi. Para penumpang mulai ribut kecil. Ada yang mengeluh karena takut terlambat sampai tujuan. Ada yang mencoba tetap tenang. Ada juga yang cuek dan tetap main HP. Aku tidak fokus pada mereka, karena dari pengeras suara, setelah suara masinis itu, ada suara lain, suara yang sangat tidak wajar. Suara anak kecil, pelan, sangat pelan, tapi jelas. Bapak, kenapa berhenti? Suara itu terdengar seperti bisikan, tapi bukan bisikan yang jauh. Suaranya seperti ada anak kecil yang berdiri tepat di samping mikrofon ruang masinis. Jaraknya dekat sekali, sehingga suara nafas kecilnya terdengar samar seperti desisan. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Penumpang lain tampaknya tidak mendengar. Mereka hanya saling bertanya kenapa kereta berhenti. Ada yang nyeletuk, kok masinisnya kayak gemeter gitu ya ngomongnya. Tapi tidak ada yang menyebut soal suara anak kecil tadi. Hanya aku yang mendengarnya. Dan sesaat setelah suara itu muncul, pengeras suara mati mendadak. Putus total. Tidak ada bunyi feedback. Tidak ada bunyi klik. Langsung mati seperti dicabut paksa. Kereta menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik dari luar pun terasa makin jelas, seperti mendekat. Udara di dalam gerbong tiba-tiba menjadi dingin lagi. AC memang nyala, tapi yang ini beda. Dingin yang menusuk tulang, dingin yang terasa seperti datang dari arah lantai, bukan dari AC. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menghangatkan tangan, tapi rasa dinginnya terlalu kuat. Penumpang lain mulai gelisah, beberapa berdiri, meraih koper atau tas kecil mereka. Entah untuk apa. Ini kenapa sih berhenti di tengah hutan begini? Serem tahu, kata seorang ibu sambil menggendong anaknya. Ada pohon tumbang kali, jawab suaminya. Walaupun nada suaranya terdengar tidak yakin. Tapi sebelum percakapan mereka berlanjut, suara ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, jelas, dan berirama. Tapi kali ini bukan dari pintu, bukan dari dinding gerbong kosong. Ketukannya berasal dari atas, dari atap kereta. Aku menengadah otomatis, walaupun yang terlihat hanya panel lampu dan ventilasi AC. Tapi ketukan itu nyaring dan sangat jelas. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berjalan di atas gerbong. Beberapa penumpang mulai mendongak juga. Lah, itu suara apa? Kok kayak ada yang jalan di atas? Tapi ketukan itu berubah intensitas. Semakin keras dan semakin cepat. Bukan lagi terdengar seperti kaki manusia. Ketukannya terlalu ringan, terlalu cepat, dan ritmenya tidak teratur. Seperti anak kecil berlari-lari dengan kaki kecilnya. Tek 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 tek. Kemudian berhenti tepat di atas posisiku duduk. Aku menegang. Napasku tercekat. Tiba-tiba ketukan itu berubah. Bukan lagi langkah, tapi seperti kuku atau jari kecil yang menggesek-gesek permukaan atap. Krik, krik, krik.
Seolah ada anak kecil merangkak di atas kereta, menggesekkan kuku ke besi. Suaranya sangat dekat, terlalu dekat, dan setiap gesekan itu terjadi. Suhu di sekitarku turun drastis. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu ku buka mataku lagi, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Lampu kereta berkedip 2 kali. Saat berkedip pertama, aku melihat bayangan kecil yang menyeberang cepat di lorong, hanya sekelebat. Saat berkedip kedua, bayangan itu berhenti. Dan sekarang, bayangan kecil itu berdiri di ujung lorong, menatap ke arahku. Aku tidak bisa mendeskripsikan bentuknya dengan jelas, karena dia tidak sepenuhnya punya wujud. Seolah setengah tubuhnya terbuat dari kabut gelap, tapi ada siluet kecil yang menunjukkan kepala dan 2 tangan. Dan posisi berdirinya seperti anak kecil yang mencondongkan kepala sedikit ke samping. Aku berkedip, bayangannya hilang, dan tepat setelah bayangan itu menghilang, pengeras suara menyala lagi, tapi kali ini bukan suara masinis. Suara berat, seperti suara radio rusak yang distorsi muncul. Jangan keluar dari kursi. Suara itu menggetarkan seluruh gerbong. Para penumpang panik. Siapa tuh? Mbak Kruya. Kok suaranya kayak pecah gitu? Aku tidak sempat bereaksi. Karena setelah suara berat itu hilang, suara baru muncul. Suara yang sama seperti sebelumnya. Suara anak kecil, tapi kali ini lebih dekat. Dan lebih jelas. Bapak, takut ya? Suara itu terdengar dari pengeras suara. Tapi terdengar terlalu natural. Seperti anak kecil benar-benar menempelkan bibirnya ke mikrofon. Jangan takut. Pak, kita cuma mau ikut. Suara itu berhenti, lalu terdengar helaan napas kecil, seperti suara bocah yang baru selesai menangis. Semua penumpang kini saling pandang. Akhirnya, seseorang berdiri dan memutuskan untuk melihat ke arah depan. Gue mau ke gerbong masinis. Ini udah nggak benar. Beberapa orang berusaha melarang. Jangan, Mas. Takutnya ada alasan kereta berhenti. Tapi dia tetap jalan. Aku hanya bisa menatap dari jauh. Tubuhku kaku. Ketika dia baru melangkah beberapa meter ke depan, tiba-tiba suara ketukan di atap kembali terdengar. Tok, 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 tok 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 tok. Ketukan itu berlari cepat dari ujung gerbong menuju bagian depan, lalu berhenti tepat di atas kepala pria yang sedang berjalan itu. Dia berhenti, menengadah pelan. Apa itu? Sebelum dia selesai bicara, suara lain muncul. Sekarang bukan ketukan, bukan gesekan, tapi seperti suara sesuatu merayap sangat cepat di atas atap. Suara tubuh kecil yang bergerak merangkak, meluncur ke depan, seolah sedang mengejar sesuatu. Lalu tepat di atas posisi masinis, suara hentakan keras terdengar. DUARRR. Seluruh gerbong bergetar, lampu mati, gelap total. Dalam gelap itu, terdengar satu suara terakhir. Suara anak kecil berbisik di seluruh pengeras suara. Kami sudah sampai. Lampu kereta padam tanpa aba-aba, seperti seseorang memutus aliran listrik sekaligus di seluruh gerbong. Bukan meredup perlahan, bukan berkedip lebih dulu, melainkan benar-benar mati seketika. Gelapnya begitu pekat sampai aku bahkan tak bisa melihat telapak tanganku sendiri saat kuangkat. Hanya ada suara napasku yang bergetar, menyadarkan bahwa aku masih hidup, sementara seluruh ruang di sekelilingku tenggelam dalam kehampaan yang menegangkan. Di luar jendela, gelap malam makin menelan kecepatan kereta. Aku tak bisa melihat apapun selain pantulan samar wajahku di kaca, yang terus berubah bentuk mengikuti goyangan gerbong. Awalnya aku mengira ini cuma gangguan listrik biasa, tapi ketika keheningan mulai terlalu panjang, ketika AC mati dan udara tiba-tiba terasa lebih berat, ketika detak jantungku mulai terdengar lebih jelas daripada suara roda kereta, barulah aku sadar ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, satu suara muncul. Pelan, kecil, nyaris seperti suara benda ringan jatuh. Tap, aku menegakkan punggungku. Mungkin penumpang lain bergerak, pikirku. Tapi lalu suara itu terdengar lagi. Tap, tap, langkah kaki kecil, perlahan, berirama, dan datang dari arah lorong gelap di belakangku. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi telingaku menangkap jelas alunan langkah itu. Terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa. Terlalu ringan. Terlalu lambat. Tap, tap, tap. Semakin dekat.
Semakin jelas. Suaranya seperti kaki yang telanjang menyentuh lantai besi kereta yang dingin. Aku menahan napas. Keringat mulai mengalir di punggungku meski udara di dalam gerbong begitu dingin. Seperti ada seseorang membungkus tubuhku dengan kabut es. Langkah itu berhenti sesaat, lalu berjalan lagi. Tap, tap, tap. Belum ada suara lain. Tak ada orang bicara. Tak ada penumpang lain bergerak. Semua sunyi. Seolah seluruh gerbong membeku bersama kegelapan ini. Padahal aku tahu jelas bahwa ketika kereta masih terang, tadi ada sekitar 7 atau 8 penumpang lain duduk di barisan kursi terdepan. Tapi sekarang, rasanya aku seperti sendirian. Atau mungkin, bukan sendirian. Mungkin ada sesuatu yang lain di sini. Langkah kecil itu semakin dekat. Detak jantungku semakin kuat. Memukul-mukul dada seperti ingin melarikan diri lebih dulu sebelum tubuhku. Aku menelan ludah. Namun tenggorokanku terasa terlalu kering. Seolah seluruh cairan tubuhku menghilang karena ketakutan. Sampai akhirnya langkah itu berhenti. Tepat di samping kursiku. Aku tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa memastikan siapa atau apa yang berdiri di sana. Tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu. Ada keberadaan yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Diamnya terlalu hidup. Seperti sesuatu yang sedang memperhatikan. Menatapku dari atas bahuku. Dalam gelap pekat itu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu menyentuh pundakku. Tangan, tapi bukan tangan manusia. Dingin, sangat dingin. Seperti memegang bongkahan es. Bahkan lewat kain bajuku, aku bisa merasakan suhu dingin itu menembus kulit. Merayap masuk, membuat bulu kuduku berdiri serentak. Seketika napasku tercekat. Aku tidak berani menoleh. Tidak berani melihat apapun yang mungkin ada di sebelahku. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Berharap semua ini hanya halusinasi. Hanya rasa kantuk yang membuatku berimajinasi. Tapi kemudian, sebuah suara kecil berbisik tepat di telingaku. Lembut, tapi jelas. Suara anak kecil. Main sama aku. Ayo. Aku membeku. Tubuhku seperti tidak lagi menjadi milikku. Kata-kata itu menggantung di udara. Mengalir pelan. Menamparkan kesadaranku bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Terlalu nyata. Suaranya terdengar seperti berasal dari mulut yang sangat dekat. Mungkin hanya beberapa sentimeter dari telingaku. Suara lirih yang terdengar seperti berasal dari rongga kosong. Bukan dari seseorang yang hidup. Aku mencoba menarik napas. Tapi udara terasa sulit masuk. Tenggorokanku tersedak oleh ketakutan. Aku putuskan untuk memejamkan mata lebih kuat. Membaca doa dalam hati. Kata-kata doa bercampur dengan rasa panik. Tidak teratur. Keluar terbata-bata. Aku menggenggam celana. Mencoba membuat diriku sadar. Mencoba merasakan apapun yang nyata agar pikiranku tidak tenggelam dalam teror. Tapi tangan dingin itu masih erat di pundakku. Seolah menahan agar aku tidak pergi. Tidak bergerak. Tidak kabur. Aku terus membaca doa. Lagi, dan lagi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, aku memberanikan diri membuka mata sedikit. Hanya sedikit saja. Karena aku takut apa yang akan kulihat lebih mengerikan dari apapun yang pernah kubayangkan. Dalam celah sempit antara kelopak mataku, aku melihatnya. 2 kaki kecil, kaki seorang anak kecil, berdiri di lorong gelap di sebelahku. Tapi yang membuatku hampir menjerit bukanlah ukuran kaki itu. Bukan pula bentuknya yang pucat. Melainkan karena kaki itu tidak menyentuh lantai. Kaki itu menggantung beberapa sentimeter di atas permukaan. Diam, tidak bergerak, tidak berpijak pada apapun. Seperti tubuh yang tidak menuruti hukum alam. Aku spontan menarik napas tajam. Jantungku seperti berhenti. Kaki itu kotor, penuh lumpur. Lumpur yang menetes sedikit-sedikit. Tapi meskipun lumpur itu jatuh, aku tidak mendengar suara apapun ketika butirannya menyentuh lantai. Sunyi, seperti lumpur itu hilang di tengah udara sebelum benar-benar jatuh. Aku panik, napasku memburu cepat, tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Aku tidak berani menengok ke atas, karena aku tahu jika aku melihat wajahnya, aku mungkin tidak akan pernah bisa melupakannya. Atau mungkin aku tidak sempat melupakannya. Karena sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Tangan dingin itu, yang sejak tadi hanya menggenggam pundakku, kini bergerak perlahan. Jemarinya menyusuri bahuku, turun ke lengan.
Gerakannya pelan, ragu, seperti anak kecil yang ingin memastikan bahwa yang disentuhnya adalah manusia. Kemudian bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Seolah mulutnya kini tepat di sisi wajahku. Jangan pergi. Aku ingin berteriak, ingin lari, ingin memukul apapun yang ada di sebelahku. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Kepalaku seperti terkunci. Otot-ototku menegang sampai terasa sakit. Suaranya berubah. Tidak lagi seperti suara anak kecil yang manja. Kali ini terdengar kosong, dalam, dan serak. Seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak bernapas. Aku, sendirian. Gerbong tetap gelap. Tidak ada suara lain. Tidak ada orang lain. Hanya aku. Dan entitas ini. Di tengah ketakutanku. Akhirnya aku hanya bisa menjerit pelan. Suara tercekat yang keluar tanpa kendali. Patah-patah. Lebih mirip hembusan napas ketakutan daripada teriakan sungguhan. Dan ketika aku menjerit itulah, genggaman dingin itu terlepas. Tiba-tiba, seolah sesuatu menarik tangannya menjauh. Aku mendengar suara seperti napas pendek di sebelahku. Napas yang penuh amarah, atau mungkin kecewa. Kemudian langkah kecil itu terdengar lagi. Tap, tap, tap. Kali ini menjauh, perlahan, menyusuri lorong gelap kembali ke arah belakang gerbong. Setiap langkah terdengar seperti gema panjang di dalam kepalaku. Aku masih tidak bisa bergerak, masih tidak bisa bicara, hanya bisa mendengar langkah itu semakin jauh, hingga akhirnya hilang di ujung gerbong. Beberapa detik kemudian, lampu kereta menyala kembali. Terang, normal, seolah tidak pernah ada kejadian aneh barusan. Aku refleks menoleh ke sekitar. Gerbong itu kosong total, tidak ada penumpang lain, tidak ada siapapun. Hanya aku, duduk di kursi, dengan napas masih memburu dan pundak masih menyisakan rasa dingin yang menusuk. Aku bahkan tidak tahu apakah aku ingin kereta ini segera berhenti, atau justru berharap jangan sampai berhenti di tempat yang lebih gelap dari ini. Karena satu hal kini aku tahu dengan pasti, gerbong yang kuanggap kosong itu, tidak pernah benar-benar kosong sejak awal. Beberapa menit setelah langkah kecil itu menghilang di gelapnya lorong dan genggaman dingin itu lepas dari pundakku, lampu kereta kembali menyala. Tidak ada kedipan. Tidak ada suara mesin dinyalakan ulang. Cahaya itu langsung menyala seolah seseorang menekan tombol dari ruangan lain. Begitu terang muncul, aku langsung mengedip beberapa kali. Mataku perih karena cahaya putih yang mendadak menusuk. Semua orang di gerbong tampak kembali seperti sebelumnya. Penumpang yang tadi panik kini mulai berbisik satu sama lain. Sebagian merapikan barang mereka. Ada yang tertawa kecil memaksakan diri seolah tidak terjadi apa-apa. Ada yang sibuk mengecek ponsel dengan tangan gemetar. Dan ada pula yang duduk memeluk tas erat-erat tanpa bicara. Mereka semua berusaha terlihat normal. Tapi aku tahu dari raut wajah mereka, tidak ada satupun yang benar-benar baik-baik saja. Kereta bergerak lagi, pelan pada awalnya. Seolah memastikan semuanya stabil terlebih dahulu. Lalu perlahan kecepatan bertambah dan suara roda besi yang bergesekan di atas rel kembali terdengar. Ritmenya menenangkan, tapi bagiku justru membuat pusing. Karena padahal suara itu, ritmis dan berulang, pada momen tertentu terdengar seperti sesuatu lain. Seperti langkah kecil yang berlari-lari ringan di sepanjang lantai gerbong. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis bayangan itu. Aku menarik napas panjang, tapi udara yang masuk terasa dingin dan berat, membuat paru-paruku seolah dipaksa bekerja 2 kali lebih keras. Tanpa sadar, aku melirik ke belakang, ke arah gerbong kosong itu. Kosong, tepat seperti sebelumnya. Tidak ada orang, tidak ada suara, tidak ada apapun selain deretan kursi yang tersusun rapi dan lorong panjang yang menerus ke arah kabin masinis. Namun meski berbentuk sama, suasananya berbeda. Udara di gerbong itu terlihat lebih pekat, lebih gelap, meskipun lampu menyinari semuanya sama rata. Seperti bagian itu berada di dunia yang sedikit berbeda dari gerbong tempatku duduk. Tidak ada bayangan menggantung, tidak ada langkah kecil, tidak ada bisikan, tapi justru itu yang membuatku semakin takut. Seolah sesuatu yang seharusnya ada di sana kini bersembunyi, menunggu momen yang tepat. Perjalanan menuju Malang terasa sangat panjang setelah kejadian itu. Setiap suara kecil, suara tas diseret, suara kipas AC,
Suara seseorang bersandar. Semuanya terdengar seperti sesuatu yang tidak berasal dari manusia. Setiap refleksi di jendela aku curigai. Takut melihat ada sosok kecil berdiri di belakangku. Saat akhirnya kereta mulai melambat memasuki area stasiun Malang, aku baru sadar tubuhku sudah lama gemetar. Tanganku basah karena keringat dingin, dan kakiku lemas sampai aku harus berpegangan pada pinggiran kursi untuk berdiri. Ketika pintu otomatis terbuka, suara angin malam-malang menyapu masuk. Biasanya udara malam di stasiun terasa hangat bercampur bau solar dari kereta-kereta yang datang dan pergi. Tapi malam itu, angin yang masuk justru dingin, menusuk seperti angin yang keluar dari ruangan kosong yang sudah ditinggalkan lama. Aku melangkah turun dengan hati-hati, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat panik. Aku berdiri di peron, mencoba menenangkan diri, tapi mataku terus tertuju ke arah depan kereta, ke tempat kabin masinis berada. Ada sesuatu yang menggangguku. Tadi, di dalam kereta, ketika lampu mati dan langkah kaki kecil itu muncul. Seluruh kereta benar-benar sunyi. Tidak ada satupun instruksi dari speaker. Tidak ada suara masinis mengumumkan gangguan. Bukankah seharusnya masinis memberitahu kalau ada pemadaman atau gangguan teknis? Aku menunggu. Aku berharap masinis keluar dari kabin untuk memeriksa kondisi kereta, lalu berbicara dengan petugas stasiun. Aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika itu hanya gangguan mesin sederhana, aku butuh mendengarnya dari seseorang yang bertanggung jawab di kereta itu. Aku butuh memastikan kejadian tadi bukan karena hal lain yang lebih tidak terlihat. Beberapa petugas stasiun mendekat, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Penumpang lain berjalan melewati mereka. Sebagian cepat-cepat pulang. Sebagian lainnya menggerutu kelelahan. Tapi tidak ada satupun petugas yang terlihat berbicara dengan masinis. Aku menunggu lebih lama di pinggir peron, memperhatikan pintu kabin yang masih tertutup. Lalu salah satu petugas stasiun keluar dari sisi kanan gerbong dan mendekat kepadaku karena aku tampak menunggu seseorang. Dia bertanya, "Mas nunggu siapa?" Aku menjawab pelan, "Masinisnya, Pak. Tadi di kereta sempat mati lampu. Saya mau tanya, itu kerusakannya apa?" Petugas itu mengerutkan dahi, seolah aku baru saja menanyakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. "Masinisnya nggak ada di kabin waktu kereta sampai," katanya lirih, seolah tidak ingin penumpang lain mendengar. "Kami masih nyari." Aku terpaku. "Tidak ada di kabin," ulangku. Yakin aku salah dengar? Petugas itu mengangguk pelan. "Kabinnya kosong. Keretanya masuk sendiri. Kita kira masinisnya turun lewat sisi lain. Tapi, nggak ada." Tubuhku langsung dingin. Lebih dingin dari ketika tangan kecil itu menyentuhku. Lebih dingin dari udara gelap di gerbong tadi. Aku menatap kereta itu dalam diam. Sebagian penumpang mulai menyadari suasana tidak beres. Mereka melambat, menatap kosong ke arah kabin masinis yang pintunya masih tertutup. Beberapa terlihat gelisah. Ada yang langsung pergi tanpa menoleh lagi, seolah ingin melupakan pengalaman malam itu secepat mungkin. Kereta yang kutumpangi itu masih berhenti di jalurnya, berdiri seperti makhluk besar yang kelelahan. Lampu-lampu di bagian luarnya menyala normal, tapi entah mengapa aku melihatnya berbeda. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sesuatu yang membuatnya tampak seperti bukan kereta biasa. Dan saat kereta itu mulai bergerak lagi, mungkin dipindahkan ke jalur penyimpanan atau dibawa inspeksi, aku merasa jantungku seakan berhenti. Karena dari arah salah satu gerbong belakang, tepat gerbong yang tadi gelap total itu, aku mendengar suara. Bukan suara mesin, bukan suara rel, bukan suara pintu geser, tetapi suara tawa kecil. Hihihi. Suara itu halus, pendek, tapi sangat jelas. Seperti suara anak kecil yang sedang bersembunyi sambil menahan tawa. Aku langsung mundur setengah langkah. Petugas yang berdiri dekatku menoleh cepat. Tampak bingung karena ia jelas tidak mendengar apapun. Tapi telingaku menangkap suara itu dengan jelas. Seperti suara itu ditujukan hanya untukku. Atau mungkin, untuk siapapun yang pernah disentuh oleh entitas itu. Kereta bergerak perlahan meninggalkan peron. Setiap meter jarak membuat perasaan tidak nyaman di hatiku semakin kuat. Saat gerbong kosong itu lewat tepat di depan posisiku, aku bisa melihat ke dalamnya.
Kursi-kursi tersusun rapi, lorong bersih, tidak ada apapun. Tapi aku merasa, jika aku melihat lebih dalam, jika aku berani menatap sudut jauh gerbong itu lebih lama, mungkin aku akan melihat sesuatu berdiri di sana. Sesuatu kecil, sesuatu kotor, sesuatu yang kakinya menggantung tanpa menyentuh lantai. Suara tawa itu terdengar sekali lagi, lebih pelan, bercampur dengan suara mesin kereta yang makin menjauh. Hihihi, aku menutup mulut, menahan napas. Tubuhku membeku, seluruh bulu kuduku berdiri, dan malam itu, tepat di stasiun Malang yang biasanya ramai dan hangat, aku menyadari satu hal. Apapun yang aku lihat di dalam kereta tadi, tidak berhenti di gerbong itu. Ia ikut keluar, ikut pindah, ikut menempel pada rel yang dilalui kereta. Atau mungkin, ikut denganku, sampai sekarang.